Menurut penelitian, kemampuan kognitif mahasiswa Indonesia itu setara dengan kelas 3 SMP di negara maju. Dan yang paling anehnya lagi, kampus terbaik dari Indonesia yaitu UI, UGM, ITB, dan lain sebagainya, UI hanya berada pada peringkat 187 dunia. Bayangkan. Wow, luar biasa. Gila banget. Kenapa segitu bobroknya ya peringkat kampus di Indonesia? UGM kalau nggak salah itu urutan ke-200 ya, dari 1.500 kampus di dunia. UI yang terbaik di Indonesia itu hanya bertengger di urutan 187, nggak masuk 100 besar kampus terbaik di dunia. Jadi ini masalah besar bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya bagi dosen-dosen atau mahasiswa Indonesia, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kampus Indonesia itu berada di urutan 187 dunia? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Sebenarnya banyak faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu adalah karena masalah kejujuran. Sekali lagi saya katakan, masalah kejujuran di Indonesia itu tidak diprioritaskan, terutama di kampus-kampus, terutama di perguruan tinggi. Lah, apa hubungannya kejujuran dengan kualitas kampus di Indonesia? Sangat berhubungan. Jadi gini guys, menurut data, saya tidak asal mangap ya, nanti akan saya tampilkan datanya. 40% dari skripsi mahasiswa Indonesia, 40%-nya itu plagiat alias copas sana, copas sini. Kalau amati tiru modifikasi masih lumayan, tapi ini amati tiru plek ketiplek. Nggak ada modifikasi. Hanya diganti namanya doang, diambil dari skripsi negara luar, misalnya dari Vietnam, dari China, dari Amerika. Terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, yang paling parahnya lagi, ngambil dari kampus orang lain. Ya, tapi itu aja yang diputar-putar. Nggak ada perubahan sama sekali. Itu berhubungan dengan kejujuran, karena mahasiswa Indonesia itu jarang yang jujur ya, sangat jarang yang jujur. Bayangkan ya, kita bersekolah di universitas itu harusnya kita menjadi seorang akademik yang jujur, tapi pada faktanya skripsi, ya penelitian-penelitian di kampus itu banyak plagiat. Ini menurut data ya. Kemudian ya, menurut data dari ICW tahun 2023, ada sekitar kurang lebih 150 kasus suap di kampus. Berbagai macam, ada proyek ini, proyek itu, dan sebagainya. Ada mafia ini, mafia itu. Pokoknya kampus itu dieksploitasi. Itu bukti bahwa kejujuran itu tidak diterapkan di kampus. Ya. Kemudian apa lagi? Jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal ilmiah dari Indonesia itu terburuk di Asia Tenggara. Indonesia paling ya bawah atau paling terpuruk di Asia Tenggara. Vietnam itu jauh di atas Indonesia. Kejujuran jurnal-jurnal ilmiah. Jadi itu artinya kejujuran tidak ada di kampus-kampus Indonesia. Saya tidak menjelaskan semuanya, tapi pada faktanya seperti itu kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Bahkan ya, peringkat kita itu, peringkat kampus terbaik di Indonesia yaitu UI, hanya peringkat 187. Wow, gila banget. Kemudian apa solusinya? Solusi sebenarnya kalau saya memberikan solusi itu nggak cukup cuman 10 menit atau 5 menit ya untuk menjelaskan solusinya. Solusinya itu banyak banget ya. Faktornya banyak banget dan ada banyak cara gitu. Tapi menurut saya pribadi ya, sekelas menteri sekalipun nggak bisa merubah ini, nggak bisa. Presiden sekalipun nggak bisa. Kenapa? Karena presiden itu kekuasaannya terbatas. Harus melalui DPR, harus melalui MPR, harus melalui ini, itu, segala macam. Pokoknya ribet. Lalu siapa yang bisa membereskan ini semua? Yang bisa membereskan ini semua adalah presiden seperti Xi Jinping. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk ya oh, mengidolakan Xi Jinping, bukan ya.
Kalau Xi Jinping itu ya biasa disebut dengan presiden bertangan besi. Ya, untuk negara Indonesia dibutuhkan pemimpin seperti itu ya. Bukan berarti saya ya mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini tidak bagus, bukan seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia itu butuh pemimpin seperti Xi Jinping ya. Tapi kalau Xi Jinping jadi presiden Indonesia, yang pertama ditanya itu pasti agamanya apa? Ya, itu kan. Kafir apa bukan ya? Biasanya seperti itu. Karena kita ya dikit-dikit agama ya, ketemu sama orang siapapun kita nanya agama. Kita nggak nanya kinerjanya ya. Yang pertama kita nanya agamanya. Kemudian bagaimana solusinya? Saya akan memberikan solusinya, tapi walaupun solusi ini mustahil ya diterapkan di Indonesia, tapi saya akan tetap memberikan solusinya. Apa itu solusinya? Solusinya adalah perpanjang masa penelitian atau bikin skripsi. Di Indonesia itu bikin skripsi itu kurang lebih 6 bulan ya, nyusun skripsi. Untuk penelitian itu sebenarnya nggak cukup cuma 6 bulan doang, nggak cukup. Kenapa banyak mahasiswa-mahasiswa itu mengambil jalan pintas yaitu ngejoki ya, biasa disebut dengan ngejoki atau skripsinya itu dikerjakan sama orang lain dan kita membayar biasanya ada yang 2 juta, 3 juta per skripsi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena waktu deadline itu mepet banget. Penelitian 6 bulan itu sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ditambah dosen yang banyak yang killer di Indonesia. Banyak yang, ya mohon maaf ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau kita ketemu ya konsultasi sama dosen pembimbing dan sebagainya, susah ya. Kalau dosen itu sudah mulai ya kita nyusun skripsi dan sebagainya, saya nggak tahu apa ini kesengajaan atau tidak. Mereka tuh susah kali ditemuin. Dosen-dosen ini susah kali ditemuin ya. Biasa disebut dengan dosen killer ya, atau dosen suka ngumpet ya. Kalau kita mau konsultasi, mereka sengaja. Saya juga nggak tahu ya. Nggak semuanya dosen seperti itu. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Nggak semua dosen seperti itu. Tapi biasanya mereka akan ngumpet-ngumpet gitu. Ya sengaja menghindar gitu. Saya nggak tahu apa ini tradisi atau ngerjain atau ngetes effort gitu. Effort daripada mahasiswa. Kalau di luar negeri kan nggak seperti itu ya. Justru dosen itu yang nyamperin mahasiswa. Gimana penelitian kamu? Sejauh mana? Ini tradisi yang harus ya, yang harus diberantas. Makanya saya mengatakan tadi, ya sekelas menteri sekalipun nggak bisa menyelesaikan seperti ini. Sekelas presiden sekalipun nggak bisa. Harus butuh pemimpin seperti Xi Jinping, ya, pemimpin yang bertangan besi, pemimpin yang otoriter tapi tujuannya baik. Harus seperti itu ya. Jadi kalau Anda meminta solusi ya, solusi dari saya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Bikin aturan ya untuk pengerjaan skripsi itu kurang lebih 1 tahun. Jangan cuma 6 bulan doang. Itu mepet banget ya penelitian skripsi. Karena saya mengalami sendiri ya nyusun skripsi. Mepet sama mepetnya. Ya, yang ada apa? Yang ada kita keteteran ya. Mahasiswa stres ya, yang ada apa? Mereka mengambil jalan pintas. Nah, ketika mahasiswa itu ngejoki ya atau beli skripsi, mereka nggak paham skripsi mereka itu. Karena apa? Karena orang-orang yang bikin skripsi bayaran itu sebenarnya mereka itu juga copy paste dari luar gitu, atau dari kampus lainnya, cuman dirubah dikit-dikit doang, nggak ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi bisa disebut ya rata-rata skripsi yang ngejoki itu adalah skripsi yang eee, plagiat ya. Bayangkan cuman 2 juta, 5 juta bisa dapat skripsi. Ya sementara penelitian itu kan biayanya gede kan sebenarnya. Puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran ya kalau untuk riset ya kan, ya nggak sih? Tapi ya hal seperti inilah, sistem seperti inilah yang mengharuskan ya mahasiswa itu harus plagiat karena ada waktu yang sangat mepet. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kampus-kampus di Indonesia itu atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu, mereka kalau presentasi itu biasanya mereka membaca, ya bacain dia di depan kelas. Di depan kelas itu kalau misalnya mereka punya tugas gitu atau skripsi, mereka tidak hafal gitu untuk menjelaskan skripsinya ini
kepada dosen atau pembimbing. Mereka nggak hafal, nggak ngerti gitu, nggak paham. Kenapa mereka nggak bisa menjelaskan tanpa teks gitu, tanpa membaca? Karena mereka nggak memahami gitu isi daripada skrip itu, mereka nggak memahami. Karena banyak mahasiswa Indonesia itu ya, banyak mahasiswa Indonesia itu yang kuliah itu karena apa? Karena disuruh sama papanya, mamanya, dipaksa dan lain sebagainya. Karena, eee, pengen kerja, ya pengen jabatan yang tinggi melalui apa, melalui ijazah S1. Ya rata-rata seperti itu. Enggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu kok ya. Banyak yang mahasiswa itu terpaksa kuliah dan mereka tidak memahami ya apa yang mereka kerjakan, nggak memahami, nggak mendalami, ya, nggak dimasukkan ke dalam hatinya gitu. Sehingga mereka sulit menjelaskan, sulit memahami. Jadi bagaimana mungkin kita menjelaskan, ya seperti saya ini misalnya nih, saya menjelaskan apa masalah, eee, perguruan tinggi di Indonesia kalau saya tidak memahaminya. Ya saya memahami dulu, baru saya menjelaskannya. Jadi saya setuju dengan yang diucapkan oleh Profesor Stella Christy, wakil menterinya Pak Prabowo. Dia mengatakan, riset itu harus jujur. Kalau riset tidak jujur, itu bukan riset namanya, ya. Fundamental daripada riset itu adalah kejujuran. Ya, sementara jurnal-jurnal atau skripsi di Indonesia, penelitian-penelitian di Indonesia di kampus-kampus atau di dosen-dosen atau mahasiswa dan sebagainya, banyak penelitian yang tidak jujur. Ya, solusinya apa? Solusi yang pertama tadi itu, ya penelitiannya itu dipanjangin waktunya, kemudian bikin kurikulum tentang kejujuran. Ya, lebih baik bikin kurikulum satu SKS atau 2 SKS atau 3 SKS, berapa SKS lah gitu ya, untuk kejujuran. Kita harus sadar betul betul bahwa kejujuran itu tonggak dari segalanya, tonggak daripada kemajuan. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan bisa menjadi negara maju, nggak bisa. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau ya mereka tidak jujur. Rata-rata negara maju di dunia ini adalah negara yang jujur. Cek data. Swiss, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka bisa dipercaya. Jadi orang Indonesia itu mohon maaf ya, nggak terpercaya. Kampus-kampus di Indonesia itu nggak terpercaya. Dari kampus juga sudah dimulai kebohongan-kebohongan, ketidakjujuran-ketidakjujuran. Sehingga apa? Sehingga peringkat kampus terbaik di Indonesia yaitu UI 187. Karena apa? Karena kita tidak jujur ya. Kemudian apalagi masalah dalam kampus-kampus yang ada di Indonesia? Kenapa perguruan tinggi di Indonesia itu terpuruk gitu ya, peringkatnya sangat jauh sekali. Apa alasannya? Alasan kedua itu karena kualitas dosen. Jadi menurut penelitian ya, jumlah dosen yang tidak layak mengajar atau tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan, eee, syarat-syarat untuk mengajar itu jumlahnya sekitar intro dulu, 40% ke atas. Wow, luar biasa. Jadi ini menurut data ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya nggak terima apa yang saya katakan, jangan komplain ke saya, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin datanya. Ya, sekali lagi saya katakan data itu harus jujur, ini berdasarkan data. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa dosen-dosen di Indonesia itu banyak ya yang tidak berkualitas, banyak yang tidak layak untuk mengajar, menurut data, menurut penelitian. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena perekrutan. Ya, banyak kampus-kampus di Indonesia itu ya kalau merekrut dosen itu ngelihat gelarnya apa, ya selesai, nggak dites ya. Coba ngajar dulu di depan saya, nggak ada seperti itu, jarang-jarang ya. Ngajar dulu depan saya, coba jelaskan dulu ya. Jadi menurut saya pribadi, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, saya tuh lebih yakin sama guru bimbel daripada dosen sebenarnya. Nggak semua dosen seperti itu ya, ada juga ya dosen yang, jago mengajar, tapi ya pada datanya, pada faktanya, sekitar 17% mahasiswa di Indonesia tuh mengeluh
dengan cara dosen mengajar. Mengeluh dengan cara-cara lama ya, berceramah dengan cara-cara lama. Tidak ada interaktif ya. Otoriter, feodal di kampus dan lain sebagainya. Ada banyak kok seperti itu dosen-dosen di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena perekrutan. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusinya ya seperti yang saya katakan tadi itu, sekelas menteri pendidikan sekalipun nggak bisa menyelesaikan ini. Presiden sekalipun nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan ini adalah presiden yang bertangan besi seperti Xi Jinping. Ya, harus menerobos. Kenapa? Karena presiden seperti Presiden Prabowo nggak bisa. Dia power-nya nggak terlalu kuat ya. Presiden di Indonesia itu power-nya sudah dikebiri, guys. Karena apa? Karena ada DPR, ada menteri, ada segala macam, ada banyak banget ya. Ya, ada ormas segala macam, ada yang ngerecokin segala macam, ada banyak banget ya. Mafia, pungli sana sini ya ada banyak masalah. Jadi solusinya apa? Walaupun ini sangat mustahil, saya akan memberikan solusinya. Perekrutan. Jadi perekrutan dosen itu harus benar-benar ya, bila perlu owner-nya harus turun ya, yang punya kampus harus turun untuk merekrut dosen. Ya, jangan hanya melihat gelar ya. Banyak ya gelar dosen di Indonesia itu tapi disuruh mempresentasikan ya sesuatu jurnal ilmiah terbaru atau ya menjelaskan ilmu pengetahuan juga dia susah. Ada banyak seperti itu kok dosen-dosen di Konoha. Ada banyak seperti itu. Enggak semua dosen bisa menjelaskan kepada mahasiswa dengan baik, gamblang dan cepat dimengerti. Enggak semuanya. Ya, itu masalah perekrutan. Kemudian masalah gaji ya. Apa hubungannya kualitas dosen dengan gaji? Sangat berhubungan. Jadi kalau misalnya ada orang yang jago mengajar di Indonesia misalnya, ya dia cocok jadi dosen. Terus ngelihat gajinya, cuma 5 juta, cuma 6 juta. Mending saya kerja di Freeport, mending saya kerja di perusahaan yang lebih gede, ya, punya gaji sekian-sekian. Ya, guru di zaman sekarang ini atau dosen di zaman sekarang ini pahlawan pakai jasa sebenarnya, bukan pahlawan tanpa jasa, karena mereka digaji. Kecuali mereka nggak digaji ya nggak jadi masalah kan. Jadi gelarnya itu bukan pahlawan tanpa jasa, tapi pahlawan pakai jasa. Orang mau ngajar itu, dosen mau ngajar itu ya pakai jasa. Jasanya berapa dulu? Ya kan? Realistis aja deh ya, seperti negara-negara maju misalnya. Negara maju itu ya gaji guru itu setara dengan apa? Setara dengan manajer-manajer yang ada di perusahaan gitu. Keikhlasan itu nggak dibutuhkan. Itu nggak bisa beli token listrik, guys. Nggak bisa beli susu anak ya. Realistis aja ya. Itu ya solusi dari kualitas dosen di Indonesia. Ya harus disaring lagi dari awal gitu. Ya harus sesuai juga ya. Ada kualitas, ada kemampuan juga. Kemudian ya, ketimpangan atau masalah di Universitas Indonesia itu seperti misalnya masalah biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan yang sangat tinggi, lumayan tinggi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena negara tidak bisa mensubsidi. Tidak bisa mensubsidi biaya pendidikan, nggak semuanya bisa mensubsidi ya. Beda kalau misalnya di negara-negara yang sudah established ya, negara yang sudah maju, SDM sudah maju ya, negara yang sudah mapan, ya pendidikan gratis ya. Tapi di Indonesia kan kita harus bayar. Jadi di sini juga saya bingung ya, kalau pendidikan itu untuk bangsa, kenapa kita harus bayar ya kan? Kalau pendidikan itu untuk kita, kenapa negara menentukan kurikulum ya kan? Ya nggak sih? Ini semacam pertanyaan dilema ya, yang menurut saya itu yang perlu harus dijawab ya. Jadi kampus-kampus di Indonesia itu kita tidak bisa melihat gitu kemana sih arahnya. Apakah kampus di Indonesia itu berorientasi pada pembangunan bangsa atau tidak, atau pembangunan personal-personal atau tidak? Jadi belum jelas gitu. Falsafah pendidikan di Indonesia juga belum jelas sampai sekarang. Belum jelas apa falsafahnya. Ya. Kalau seperti di Eropa misalnya, di Amerika misalnya, apa sih falsafah pendidikan di sana? Falsafah pendidikan di sana liberty ya, kebebasan. Mereka bebas menentukan pendidikan mereka. Mereka mau belajar apa, mereka yang menentukan. Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Nggak bisa.
tergantung kondisi sikon ya, secara antropologi ya. Makanya saya mengatakan bahwa kurikulum di Indonesia itu tidak bisa diterapkan di Amerika, dan kurikulum di Amerika juga nggak bisa diterapkan di Indonesia. Kurikulum yang ada di Finlandia itu nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ya, kurikulum yang ada di Indonesia nggak bisa diterapkan di Finlandia. Karena apa? Karena berdasarkan antropologi ya, sesuai dengan karakter bangsa, ya, kemudian sesuai dengan kondisi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kekeliruan ya dalam pendidikan Indonesia ya. Biaya yang sangat mahal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh itu yang pertama tadi nggak disubsidi sama pemerintah, kemudian pembangunan ya misalnya infrastruktur ya, bangun kampus dan sebagainya itu yang nggak dibantu sama pemerintah. Rata-rata ya, ada sebagian kok yang dibantu, tapi rata-rata nggak dibantu, nggak ada duitnya gitu. Biaya itunya, dananya sedikit ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Vietnam ya, dengan negara lain itu, porsi APBN dari negara ke pendidikan itu sedikit ya. Bukan hanya kampus kan yang diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan, ada sekolah dasar, ada TK ya, ada sekolah SMA, SMP dan sebagainya, ada banyak ya. Ada banyak, sekolah-sekolah yang diperhatikan, pesantren dan lain sebagainya ya. Ada banyak, itu duitnya dibagi-bagi. Kemudian ya, bagaimana solusinya? Apa solusinya? Menurut saya itu solusi yang, ini ya, yang solusi kalau dari saya ya, makanya saya katakan tadi itu ya, berulang saya katakan bahwa Menteri Pendidikan sekalipun nggak bisa menyelesaikan ini, presiden sekalipun nggak bisa. Kalau, solusi dari saya ya, dana-dana yang mengurusi masalah agama ya, dana ya pokoknya yang berurusan dengan masalah pribadi gitu, itu harusnya dihibahkan ke dana dalam pendidikan gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan ya, bukan ngutang ya. Di Indonesia kan gitu ya, ngutang ke luar negeri untuk apa? Untuk menutupi subsidi, jangan seperti itu nggak produktif ya. Fokus pada pendidikan, pendidikan dulu yang difokuskan. Kemudian apalagi masalah perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Apa masalahnya selain yang saya utarakan tadi itu? Kurikulum ya. Dan barusan saya jelaskan bahwa kurikulum itu nggak boleh asal comot sana comot sini, nggak boleh. Harus sesuai ya, sesuai dengan karakter bangsa, sesuai dengan antropologi, sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi gini guys ya, analoginya seperti ini ya. Kenapa di Finlandia itu berlaku kurikulum merdeka, membebaskan siswanya gitu atau aktif gitu bertanya dan sebagainya. Jadi guru itu hanya mengarahkan. Ya, guru itu sebenarnya pasif ya kalau di dalam, kurikulum merdeka. Yang aktif itu siswa. Tapi pada faktanya kalau saya perhatikan di Indonesia itu, siswa itu kalau misalnya dia punya waktu luang ya, jam kos misalnya, jam kosong ya, atau di kampus-kampus juga seperti itu ya. Kalau misalnya dosennya nggak datang, mereka nggak ngapa-ngapain. Paling mereka ngerumpi dan lain sebagainya. Ya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Ya, ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena gini guys, kurikulum di Indonesia itu ya, cocoknya kurikulum seperti di China. Karena apa? Karena agak mirip-mirip ya. Harus ditekan ya. Siswa Indonesia itu harus ditekan, tapi jangan terlalu ditekan ya. Jangan sampai ya, melukai gitu, jangan seperti itu ya. Untuk menertibkan masyarakat yang SDM rendah, rata-rata orang Indonesia kan SDM rendah ya. Untuk menertibkan siswa-siswa yang SDM rendah ini harus butuh ditekan dikit ya. Jangan terlalu ditekan tapi ya, ditekan dikit. Harus ada penekanan. Saya setuju dengan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu siswa-siswa dibawa ke barak militer ya. Di sana dididik ya, lebih disiplin ya, menggunakan guru-guru yang mengerti tentang psikologi anak dan lain sebagainya. Saya sangat setuju ya yang dilakukan oleh KDM. Dari mana KDM mengetahui ini? Karena riset di lapangan ya, karena beliau itu kan sering keliling-keliling ya, dia mengetahui masalah yang sebenarnya. Saya sependapat ya. Karena siswa-siswa di Indonesia itu harus ditekan, ya ditekan dikit biar gerak gitu. Beda dengan di negara-negara yang establis seperti di Eropa, Finlandia dan sebagainya ya. Mereka bisa gerak ya kalau apa? Kalaupun tidak ada guru atau dosen.
Ya mereka aktif sendiri ya, ada yang melakukan hobinya, ada yang memperdalam skill-nya, ada yang melukis, pokoknya mereka akan melakukan aktivitas masing-masing. Nggak ribut ya, kalau, mahasiswa di Indonesia itu kan kalau nggak ada dosen itu ya mereka nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu, ribut-ribut nggak jelas gitu ya, seperti itu ya, tidak produktif ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, eee, kurikulumnya ya harus di-riset lagi ya, sesuai dengan karakter bangsa. Jangan menjiplak dari negara lain gitu, nggak boleh seperti itu. Apakah menteri pendidikan bisa merubah ini? Nggak bisa. Apakah presiden nggak merubah ini? Nggak bisa. Karena apa? Karena ada banyak mafia di situ. Ganti kurikulum itu kan ada anggarannya, bikin anggarannya. Ya nanti ada banyak tuh mafia-mafia minta jatah ini dan sebagainya, ada ormas-ormas nggak jelas gitu. Ya, rumit emang ya masalah pendidikan di Indonesia ya. Masalah perguruan tinggi yang ada di Indonesia sangat-sangat rumit ya. Kemudian apalagi ya, masalah yang ada di Indonesia, masalah perguruan tinggi. Masalah ketimpangan ya. Jadi pembangunan kampus atau ya yang difokuskan pembangunan kampus itu di Jawa, di Pulau Jawa ya. Di luar Jawa itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi orang berlomba-lomba ke Pulau Jawa sehingga apa? Sehingga lonjakan penduduk di Pulau Jawa itu nggak kurang-kurang, banyak macet, masalah dan sebagainya. Sehingga yang mahasiswa juga bisa stres ya kalau macet-macetan mau berangkat kuliah macet, pulang kuliah macet, yang ada apa? Stres ya. Ya itu, eee, masalah ketimpangan ya. Bagaimana solusinya? Ya pembangunan merata. Apakah menteri pendidikan bisa menyelesaikan ini? Nggak bisa. Apakah presiden bisa menyelesaikan ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Sekelas Prabowo nggak bisa. Ya mohon maaf Pak Prabowo nggak bisa. Karena butuh pemimpin yang bertangan besi ya, karena banyak hambatan. Belum lagi DPR, koar-koar. DPR ya mikirin partainya lagi, mikirin itunya segala macam. Aduh pusing ya, pusing banget. Birokrasi yang berbelit-belit ya. Kemudian apalagi masalah selanjutnya, masalah intoleransi ya. Ada banyak kok minoritas di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa minoritas itu terkena diskriminasi. Karena apa? Karena mereka minoritas. Ada bullying-bullying gitu. Itu masalah yang ada di kampus Indonesia. Ini menurut penelitian ya, menurut data ya. Bagaimana solusinya? Apakah cukup dengan kurikulum cinta seperti yang dikatakan oleh Pak Menak, Menteri Agama? Nggak cukup, nggak cukup. Ya, bahkan ya, ada mahasiswa yang terafiliasi dengan ormas-ormas terlarang, ya seperti HTI, FPI, dan sebagainya. Mereka terpapar radikalisme. Itu artinya ya, itu artinya mahasiswa itu banyak yang tidak berkesadaran, banyak yang mabok agama, ya. Jadi nggak boleh berlebihan dalam beragama. Bagaimana solusinya? Ya kalau solusi dari saya, walaupun ini sangat susah, solusi dari saya itu hilangkan istilah minoritas dan mayoritas yang ada di kampus-kampus Indonesia. Nggak boleh ada istilah minoritas, kamu ini, segala macam, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Itu sangat-sangat dilarang. Itu solusi dari saya. Ya, kemudian apa lagi? Apalagi masalah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Direcoki oleh pemerintah, terlalu direcoki oleh pemerintah. Walaupun ya kadang-kadang pemerintah memberikan dana itu cuman seuprit gitu, dikit doang, tapi ya mereka akan banyak begini, segala macam ya. Terlalu dipolitisasi, kampus-kampus di Indonesia ini terlalu dipolitisasi, terlalu disetir oleh politisi. Kampus itu kan harus netral, nggak boleh berpihak pada kaum tertentu, nggak boleh berpihak pada kelompok tertentu, nggak boleh berpihak pada ya penguasa, nggak boleh, harus netral. Tapi saya melihatnya di Konoha itu ya, kalau nggak ada nasi bungkus nggak bakal ada yang demo, ya kan? Jadi artinya nggak ada kenetralan kampus-kampus di Indonesia itu nggak ada, jarang sekali yang netral. Kalau ada yang menunggangi baru demo, ya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, "Enggak kok, nggak semuanya," iya saya tahu nggak semuanya, tapi ya pada dasarnya biasanya ada yang mendanai, ya ada yang menunggangi, ada pesanan dan lain sebagainya ya, baru demo besar-besaran, ya. Demo ini, demo itu, demi kebijakan itu, ya. Jadi semacam bisnis ya. Hal ini
semacam bisnis ya, dijadikan oleh para oligark ya, bisnis yaitu untuk menekan kebijakan pemerintah, maka mengarahkan mahasiswa. Bagaimana solusinya? Ya walaupun solusinya sulit, saya akan memberikan solusinya. Solusinya, kampus-kampus itu nggak boleh direcoki oleh penguasa, ya pemerintah setempat dan lain sebagainya, nggak boleh. Kampus itu harus netral ya. Kemudian apalagi, saya melihat ya, kampus di Indonesia itu masih banyak terbelenggu dengan ya masalah-masalah yang teknis ya, seperti misalnya, apakah kampus di Indonesia itu berorientasi pada ilmu pengetahuan, sains, atau berorientasi pada moral agama atau etik agama? Kan banyak tuh ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tapi ini kan jarang ditanyakan, karena apa? Karena sensitif. Karena gini guys, ilmu pengetahuan itu bisa dibatasi oleh agama. Karena apa? Karena gini, karena banyak ya oknum pemuka agama di Indonesia itu mengharamkan teknologi. "Ngapain sih kamu mikirin tentang teknologi, mikirin iptek? Kan itu kan nggak ditanya sama malaikat di surga." Nah, kalimat-kalimat seperti ini menghancurkan kampus-kampus di Indonesia. Ya, agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak kebutuhan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Nah, sialnya pemuka-pemuka agama di Indonesia, dan ini juga didengarkan oleh para mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen di Indonesia, ya walaupun gelarnya sudah S3, S-teler, atau S10, kalau berhubungan dengan agama maka otaknya akan beku, tidak rasional. Apa yang dikatakan oleh pemuka agama, misalnya mau mengatakan A, teknologi haram, maka tidak akan ada yang namanya penelitian. Nggak akan ada jurnal-jurnal ilmiah, nggak akan ada, itu akan berhenti, akan malas meneliti, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mengandalkan jasa joki, ya, skripsinya dijokiin. Tiba sidang di meja hijau, dosen suruh ngejelasin nggak bisa. Karena apa? Karena itu bukan karya dia, dia tidak memahami, ya. Sama aja dia seperti membeli buku gitu, dan dia mengaku bahwa itu bukunya. Apa bedanya kan? Jadi ya, tidak hanya di kampus-kampus ya sebenarnya, bahkan dosen sekalipun kalau menerangkan tuh jarang-jarang kok yang luar kepala. Mereka biasanya baca gitu, membaca. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak memahami apa yang diajarkan. Ya mohon maaf ya, nggak semua dosen seperti itu, tapi rata-rata dosen di Indonesia itu, mereka jadi dosen karena ya daripada nggak kerja gitu, biasanya seperti itu. Karena, eee, pengangguran gitu dan sebagainya ya. Makanya saya katakan di awal tadi, 40% dosen di Indonesia itu bermasalah, ya, tidak sesuai dengan kriteria menurut data, menurut sumber ya. Saya sudah tampilkan tadi sumbernya di awal ya. Kemudian kalau saya, perhatikan ya, permasalahan yang ada di kampus-kampus, Indonesia itu ya, masalah ini berhubungan dengan SDM ya. Jadi gini guys, saya nggak pernah melihat ya, suatu negara itu kalau SDM-nya rendah, kampusnya masuk 10 besar ya, kampus terbaik di dunia, nggak pernah seperti itu. Dan ini juga dipengaruhi oleh IQ, mohon maaf ya, IQ juga mempengaruhi sebenarnya. Saya nggak pernah menemukan ya, negara maju tapi IQ-nya mohon maaf ya, rata-rata 78 gitu, saya tidak pernah menemukan seperti itu. Ya, negara maju itu rata-ratanya IQ-nya 100 ke atas, jadi IQ juga sangat perlu ya, jangan ngeyel gitu. Menurut data nggak ada tuh negara maju IQ rata-ratanya 78, nggak ada. IQ juga sangat berpengaruh ya, nutrisi, stunting juga berpengaruh ya. Semua hal ya ada pengaruhnya terhadap ya kampus-kampus di Indonesia, dan yang paling mempengaruhi itu adalah kejujuran. Ya, di kampus banyak masalah suap ya, kemudian ngejoki skripsi dan sebagainya, itu artinya bentuk daripada ketidakjujuran. Artinya kalau kita masuk ke kampus itu, ya seakan-akan kita itu belajar tentang ketidakjujuran, dipaksa untuk tidak jujur, ya. Oke, sekian video ini. Sebenarnya video ini saya bikin buat menerima tantangan daripada teman-teman Malaka Project. Mudah-mudahan view-nya rame dan ditonton oleh teman-teman Malaka Project ya. Saya nggak terlalu berharap ya sebenarnya view-nya meledak, tapi setidaknya ini kontribusi saya. Walaupun videonya nggak meledak, ini kontribusi saya terhadap negara ya. Saya memberikan kontribusi walaupun berbentuk data, fakta
yang seuprit ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha. Salam anti kebohongan. Harus jujur.